Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta. Pemirsa, sebuah peristiwa kebakaran terjadi di lahan parkir truk trailer di Cilincing, Jakarta Utara. Selain menghanguskan 3 unit peti kemas yang difungsikan sebagai bengkel dan tempat beristirahat para sopir truk, api juga membakar 2 unit truk trailer. Asap hitam pekat mengepul di tengah lapangan yang dijadikan lahan parkir truk trailer di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Asap ini berasal dari kebakaran peti kemas di dalam lapangan ini pada Minggu sore. Kobaran api sempat membesar karena banyaknya cairan minyak, oli dan juga ban karet di dalam ruang peti kemas. Petugas harus menggunakan cairan tipol atau foam untuk memadamkan api yang tercampur dengan bahan-bahan kimia. Dalam peristiwa ini 3 unit peti kemas yang difungsikan sebagai bengkel dan juga tempat istirahat para sopir truk hangus terbakar. Sementara 2 unit truk trailer yang sedang parkir di dekat peti kemas juga ikut terbakar. Istirahat supir, full kontainer. Di dalam apa aja sih Pak isinya? Dan ya barang-barang lah. Oli. Lihat sini aja Pak, lihat sini aja. Ada berapa? Mobil kebakar 2. Kalau kontainernya ada berapa Pak? Kontainernya ada 3. Ada 3? Iya. Korslet merembet-rembet. Akhirnya keseluruhan. Nggak ada yang tahu. Nggak ada korban jiwa, nggak ada. Selamat semua ya? Selamat semua. Bakar ini adalah bengkel tempat gudang atau kontainer untuk tempat gudang ban dan untuk anggota bengkel. Asal api dari mana Pak? Sementara diduga asal api dari listrik karena informasi dari teman-teman yang di TKP tadi lagi nyalain jet pump atau pompa air. Oh, terjadi korsleting itu Pak? Iya. Informasi terakhir sampai saat ini tidak ada kejadian jiwa, tidak ada korban jiwa, namun ya ini karena bahan yang terbakar itu BBM, biasanya pementingannya akan sulit aman. Kita pakai tipol Pak, pakai foam itu untuk karena ini bahan cairan untuk melokalisir dan untuk penyelimutan. Ada oli dan ban-ban. Personel sampai saat ini 60 orang karena 12 unit. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian yang diduga akibat korsleting listrik dari sebuah pompa air di dalam peti kemas. Kontributor Elsita TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi tawuran antar 2 kelompok pemuda terjadi di Jalan Keramat Pulo Gundul, Johar Baru, Jakarta Pusat. Tidak hanya tawuran, sekelompok pemuda berbekal senjata tajam ini juga menjara sebuah warteg dan membawa kabur uang tunai Rp1 juta lebih. Dan videoin biasa aja videoin. Aksi saling serang antar 2 kelompok pemuda terjadi di Jalan Keramat Pulo Gundul, Johar Baru, Jakarta Pusat. Kedua kelompok yang bertikai membekali diri dengan senjata tajam, botol, kayu, dan batu. Aksi tawuran pecah saat warga Keramat Pulo Gundul tiba-tiba diserang oleh sekelompok pemuda asal Tanah Tinggi. Meski aksi tawuran tak berlangsung lama, namun sebuah rumah makan warteg menjadi sasaran kebrutalan para pelaku tawuran. Sekelompok pemuda bersenjata tajam mendobrak paksa pintu warteg yang telah dikunci dari dalam dan menjarah makanan serta uang tunai sebesar Rp1 juta lebih yang tersimpan di dalam laci. Awalnya tiba-tiba datang itu rombongan, itu apa gimana Bang? Saya motongin sayuran. Terus tiba-tiba dari sana tuh bawa senjata tajam kayak Semua dari seberang. Dari sana. Semua dari seberang. Semua. Gak ada yang dari sini. Tiba-tiba datang langsung ke warteg. Enggak buka warteg. Dia nantangin dulu yang di sana. Saya kan takut, saya tutupin dong, saya pergi. Pas saya datang ke sini, tiba-tiba udah nggak ada duitnya. Berapa yang diambil Mbak? Rp1 juta lebih. Rp1 juta lebih. Terus selain duit apa aja Mbak? Apa lagi? Belum lihat lagi sih, pokoknya baru uang sih. Untuk mencegah aksi tawuran susulan, polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan.
Sebuah pintu gerbang pemisah kampung di mulut jembatan kecil pun ditutup agar warga dari tanah tinggi tak bisa lagi menyerang ke Keramat Pulau Gundul. Kontributor Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa, ratusan pelajar dari 90 sekolah tingkat SLTP dan LTSA mengikuti lomba penanganan bencana yang digelar Palang Merah Indonesia, Jakarta Selatan. Selain untuk menggali potensi siswa dalam membantu penanganan bencana alam, kegiatan ini juga untuk menambah wawasan siswa dalam mengatasi berbagai bencana. Sebanyak 500 lebih pelajar dari tingkat SLTP dan SLTA mengikuti lomba penanganan bencana yang digelar di salah satu kampus negeri di Jalan Ciputat Raya, Jakarta. Dalam lomba ini, para siswa berkompetisi memberikan pertolongan pertama pada korban bencana alam. Sedikitnya ada 90 sekolah di DKI Jakarta maupun luar Jakarta yang mengirimkan siswanya untuk mengikuti lomba cerdas tangkas yang digelar Palang Merah Indonesia, Jakarta. Selain untuk menggali potensi para siswa-siswi sejak dini dalam menangani bencana alam, kegiatan ini juga untuk memberikan wawasan pengetahuan siswa tentang bagaimana cara mengatasi berbagai bencana, khususnya terhadap para korban. Yang pertama, tujuan ini sebenarnya lebih pada menggali potensi yang ada di sekolah-sekolah. Selama ini kan PMR itu rutin melaksanakan kegiatan di sekolah per setiap minggu. Jadi mereka itu hari ini sengaja dibuatkan panggung. Dalam hal ini dimotori oleh KSR Pertiwin ya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka berlatih selama ini yang dilaksanakan di sekolah masing-masing. Yang pertama, jadi punya pengalaman karena sebelumnya kan belum pernah lomba karena COVID sebelumnya, terus juga jadi lebih semangat gitu buat mengangkat PMR ke angkatan yang akan naik jabatannya. Lomba penanganan bencana ini sudah 8 kali digelar setiap 2 tahun. Namun sempat terhenti lantaran pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Revelino Pelmelai, Elsinta TV. Pemirsa, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.